Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersama bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka jangan sekali-kali kita ini menjadi hamba Allah yang kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu mengatakan wa in tashkuru yardahu lakum. Dan apabila kalian itu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kalian. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kita pada malam hari ini kita akan membahas salah satu teladan di antara utusannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Bagaimana keteladanan, kesabaran, kekuatan Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Kita tahu bahwasannya kita semua ini ketika hidup di atas muka bumi pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu tergantung dengan kapasitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah SWT mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk, bahwasanya di tangannya Allah lah segala kerajaan. Di tangannya Allah segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian. Jadi kematian itu di antara salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang ketika meninggal, semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah." Tidaklah salah seorang jiwa yang dia meninggal kecuali itu semua atas perintah izin dari Allah Subhanahu wa taala, kitaban muajjalah, yaitu sebuah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kematian itu makhluknya Allah. Wal haya, dan juga kehidupan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kematian daripada kehidupan? Menunjukkan bahwasanya kematian itu tidak ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian hanya terjadi kepada makhluknya. Sedangkan kematian tidak terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan apa? Hayyun la yamut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah mendahulukan kematian daripada kehidupan, menunjukkan bahwasanya kematian itu ditetapkan atas seluruh makhluknya. Ya, semua makhluk pasti akan mati. Sebagaimana Allah mengatakan, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram." Setiap yang ada di atas muka bumi ini pasti akan fan. Ya, akan sirna. Dan yang akan kekal hanya wajahnya Allah Subhanahu wa taala dzul jalal, yang Allah memiliki kemuliaan wal ikram. Dan juga Allah mengatakan, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Semua yang ada di atas muka bumi ini pasti akan hancur. Illa wajhah, kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut.
bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya, ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan apa? Qul idal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya kematian yang kalian berusaha lari daripadanya pasti dia akan mendatangi kalian. Ya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dipulangkan kepada zat yang mengetahui dari yang gaib dan zat yang mengetahui yang nyata. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan mengabarkan terhadap semua yang telah kalian lakukan ketika berada di dunia. Ya, dan juga Allah mengatakan apa? Aina matakunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian itu akan menghampiri kalian. Meskipun kalian berada di benteng yang sangat besar. Ya, meskipun kalian berada di benteng yang besar, dilindungi oleh benteng yang kuat-kuat, pasti kematian akan datang kepada kalian. Walau kuntum fi buruji musyayyadah. Ya, tidak akan pernah bisa lari dari ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, apa tujuannya? Tujuan Allah menciptakan adanya kehidupan, adanya kematian. Fulan mati, fulan lahir, fulan mati, fulan lahir terus sampai hari kiamat. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk memberikan ujian kepada kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Ya, yang paling baik amalannya. Berarti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyak amalannya. Bukan banyak-banyakan, tetapi yang paling baik. Sehingga ditafsirkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan akhlasuhum billah wa atba'uhum li nabiyillah. Yang mereka yang paling baik amalannya yaitu mereka yang paling ikhlas di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang paling mengikuti contoh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah ahsanu amalah, mereka yang paling baik melakukan sebuah amalan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimakumullah, ketika kita melihat ujian, ya, mengapa Allah itu selalu memberikan ujian kepada hambanya? Ya, yang baik itu ujian, yang buruk itu pun ujian, kaya itu pun ujian, miskin itu pun ujian, sehat itu ujian, sakit itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua diberikan ujian sama Allah. Makanya Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwasanya kami ini betul-betul akan memberikan ujian kepada kalian, yang baik maupun yang buruk. Bisyarri wal khair. Yang buruk itu ujian, yang baik itu juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bahwasanya kalian itu akan dipulangkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap semua yang telah mereka lakukan di atas muka bumi ini. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Sekarang kita melihat apa tujuannya. Tujuan Allah memberikan ujian. Tujuannya agar kita ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala apakah memang kita itu betul jujur di dalam keimanan atau memang dusta di dalam menjalankan keimanan. Ya, karena memang ada orang-orang yang hanya ya luarnya saja dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalamnya dia kufur kepada Allah. Dia membuat permusuhan terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan adanya ujian Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang jujur di dalam keimanan dan siapa di antara hambanya yang dusta di dalam keimanan. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersama orang-orang yang jujur. Jujur di dalam keimanan ini penting. Ya, di dalam ayat lain Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira? Mereka mengatakan telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa hum la yuftanun. Tetapi mereka tidak diberikan ujian sama Allah. Ya, wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Bahwasanya kami ini telah menguji orang-orang sebelum kalian. Nanti kita akan berikan jelasan bagaimana Nabi Ayub diberikan ujian yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang-orang terdahulu juga diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, min qablikum. Ya. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Dengan ujian ini Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang jujur di dalam keimanan dan siapa di antara hambanya yang dusta
bohong di dalam keimanannya. Meskipun tanpa ujian pun Allah mengetahui. Ya, tanpa Allah memberikan ujian, Allah sudah tahu orang ini jujur imannya atau memang dusta dalam imannya. Ya, tetapi dengan adanya ini untuk menegakkan hujahnya. Ya, untuk menegakkan hujah. Nanti pada hari kiamat akan diperlihatkan hujahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya manusia itu akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahwasanya manusia itu akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, dia akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan ketika manusia dia diberikan ujian berupa ya kesehatan, kemudian kekayaan, kenikmatan hidup, maka seakan-akan mereka mengatakan, "Oh, Allah ini memuliakan aku." Ya. Fa amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Manusia ini kalau misalkan dia diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, Allah muliakan dan Allah berikan ya nikmat yang banyak, fa yaqulu rabbi akrama, dia mengatakan, "Oh, Tuhanku telah memuliakan aku." Wa amma idza mabtala, dan ketika dia diberikan ujian sama Allah, fa qadara alaihi rizqah, kemudian rizkinya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan bahwa oh, Tuhanku telah menghinakan aku. Kalla, kata Allah, tidak demikian. Ya, jangan membuat konsep sendiri. Kita ini jangan membuat prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengedepankan apa? Husnudzon, yaitu berbaik sangka terhadap urusannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia itu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia dapatkan juga keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Innallaha 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu inna yadhkuruni. Bahwasanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Dan aku akan bersamanya ketika dia ingat kepada aku. Ya, ketika Allah mengatakan yadhunnuna billahi dhannas sau, mereka itu berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang buruk. Ya, alaihim dairatus sau, dan mereka pun juga akan mendapatkan ya keburukan karena prasangka mereka. Ya, maka coba kita rubah konsep kita bahwa kita harus apa? Mengedepankan husnudzon billah, yaitu selalu berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam di antara utusannya Allah Subhanahu wa taala, di antara nabi-nabi Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah di dalam memilih hambanya. Kalau Allah sudah tentukan fulan sebagai nabi, berarti itu betul pilihannya Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah salah. Sehingga Allah mengatakan apa? Wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sesuai dengan kehendak Allah, dan dialah Allah yang telah memilih. Maka lahumul khiyarah, dan tidak ada pilihan bagi mereka. Ya, karena memang orang yang beriman itu sejatinya nurut. Allah itu suka kepada hamba yang nurut, bukan kepada hamba yang pintar. Kalau hamba yang pintar itu seperti siapa? Orang Yahud. Ya, antum kalau melihat ceritanya orang Yahud, ya, sehingga Allah mengatakan kami telah memberikan bukti yang banyak kepada mereka. Tapi mereka tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali bukti yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahkan mereka ketika diperintahkan untuk masuk ke dalam bumi Palestina, Allah mengatakan wa qulna dkhulu hadhil qaryah ya wadkhulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam negeri Palestina dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan hittah. Diperintahkan oleh Allah hittah, yaitu dia mengaku. Ya, hamba itu kalau dia punya salah, ngaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperintah dia nurut. Tapi orang Yahudi dia dibalik. Ya, ketika diperintahkan untuk sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, maka dibalik. Yaitu yang pantatnya di depan, ya, kemudian kepalanya di belakang. Jadi dia masuk dalam keadaan mundur, mengejek Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan apa? Bukan hittah tapi hintah. Hintah ini gandum. Dia mengatakan sambil minta gandum sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah dibuat perolokan oleh mereka. Ya, makanya memang betul-betul Allah ya hinakan mereka di dunia sebelum di akhirat. Allah berikan laknat sama Allah. Allah mengatakan lu'inal bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Bahwasanya kami telah melaknat ya orang-orang Bani Israel dari lisannya Dawud karena mereka asau wa kanu ya'tadun, mereka itu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melampaui batas. Kalau diperintahkan mereka mengatakan sami'na, ya kami dengar, sami'na wa asaina, kemudian kami mendurhakainya. Ya, sami'na, ya kami dengar, sami'na wa asaina, kemudian kami memaksiatinya, tidak mau menjalankan.
Tetapi orang yang beriman, subhanallah, orang yang beriman Allah mengatakan apa? Innama kana qaulal mu'minin. Bahwasanya ucapan orang-orang beriman, idza du'u ila Allah wa rasuli. Ketika mereka diperintahkan untuk menjalankan perintahnya Allah dan perintah Rasulnya. Liyahkuma bainahum, untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Selesai. Mudah Islam ini. Ya, antum dengar ini perintahnya Allah, saya jalankan. Dengar perintah Allah, saya jalankan. Meskipun tahu hikmahnya, tidak tahu hikmahnya, ini perintah dari Allah, ana jalankan. Ini perintah dari Rasulullah, ana jalankan. Selesai. Selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan Allah mencintai hamba yang nurut. Nurut saja sama perintahnya Allah. Selesai. Ya, kita akan selamat apapun resikonya. Ya, apapun resikonya. Kalau sudah sami'na wa ata'na, maka Allah akan memberikan kebaikan. Ya. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Nabi Ayyub alaihissalam ini berasal dari Rum, dari Romawi, ya. Dan Ayyub bin Mus bin Razah bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Ya, juga dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim itu disebutkan sebagai Abaul Anbiya. Abaul Anbiya yaitu apa? Bapaknya para nabi. Ya. Antum kira ketika Nabi Ibrahim itu menjadi bapaknya para nabi, tidak ada ujian? Ada. Allah katakan apa? Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Ibrahim bikalimat, ujian yang bertubi-tubi. Ya, enggak perlu Anda sebutkan di sini ujiannya Nabi Ibrahim, nanti insyaallah pada kesempatan selanjutnya. Ya, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Maka disempurnakan semua ujiannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai. Ini ujiannya dikerjakan, selesai. Ini ujiannya dikerjakan sama Ibrahim, selesai. Itu orang yang beriman. Ada ujian, dihadapi. Dan minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Fa'atammahun. Maka disempurnakan ya ujiannya Allah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala inni ja'iluka lin-nasi imam. Maka sekarang ini aku jadikan kau sebagai imamah, sebagai pemimpin. Ya, setelah ada ujian baru dia menjadi imam. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Maka Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, bagaimana dengan anak keturunanku?" Ya, qala min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdidz zalimin. Iya, dari keturunanmu, tetapi bukan termasuk orang-orang yang zalim. Orang yang zalim tidak bisa dijadikan contoh. Bukan termasuk keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang makanya Ibrahim itu bukan dari golongan Yahudi maupun Nasrani. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim itu hanif, orang yang lurus, muslim. Ya, hanifan muslim. Muslim itu taat, patuh, tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin. Dan bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari turunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian istrinya bernama Laya binti Ya'qub. Ya, Laya binti Ya'qub. Yang paling masyhur nama istri beliau adalah Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Ya'qub. Ya, dari golongan Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan Nabi Ayyub alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi pada alam awal ayat. Ya. Jadi Nabi Ayyub ini juga disebutkan setara dengan nabi-nabi yang lainnya. Ya, sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa 163, Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika," wahai Muhammad, bahwasanya kami ini akan mewahyukan kepada engkau. Ya, wahyu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti halnya wahyu yang telah Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihi wasallam. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Dan juga seperti halnya kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami wahyukan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa al-asbat, dan juga kepada anak cucunya. Wa Ya'qub, wa Isa, wa Ayyub, dan juga kepada Isa, kepada Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, wa atayna Dawud zabura. Dan kami telah berikan kepada Daud ini kitab Zabur. Lihat bagaimana Allah menyetarakan Nabi Ayyub dengan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian masyaallah mukminin rahimakumullah. Nabi Ayyub ini terkenal seorang nabi yang kaya raya. Sangat kaya Nabi Ayyub alaihissalam. Dia memiliki onta yang tidak terhitung ontanya. Memiliki kambing yang tidak terhitung kambingnya. Memiliki sapi yang tidak terhitung sapinya.
memiliki tanah yang sangat luas. Ya, dan dia juga memiliki istri, memiliki anak yang begitu banyak. Betul-betul kehidupan yang sangat makmur. Diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih sama Allah. Makanya kalau kita melihat kehidupan dunia ini, Allah mengatakan apa? Di antara hakikat kehidupan dunia. Hakikat kehidupan dunia ini dua, tajmi' wa tafriq. Tajmi' ini mengumpulkan. Ya, jadi ketika kita hidup ini tajamma' terus kita kumpulkan harta ini, kita kumpulkan tanah, kita kumpulkan harta kita kumpulkan. Nanti ketika sudah meninggal, ya, tafriq. Waktunya untuk membagi warisan, fulan sepertiga, fulan seperdelapan, fulan setengah. Dan antum tidak akan ridho kalau warisan itu dibagi ketika antum masih hidup. Mau? Antum masih hidup, sudah dibagi hartanya antum sama saudara antum, sama anak-anak, sama ini. Tidak akan ridho. Bahkan ketika sakit di atas ya kasurnya rumah sakit, sudah sakratul maut pun, ya itu dia masih nggak ridho kalau hartanya mau dibagi. Ini manusia. Makanya warisan itu dibagi nanti kalau sudah baru dibagi. Ya, sudah meninggal berarti. Ya, karena memang manusia itu sangat betul-betul mencintai harta. Yuhibbunal mala hubban jamma. Mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih. Ya, sangat mencintai harta. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Kullu ummati fitnah." Kullu ummatin fitnah. Setiap umat itu ada ujiannya, ada ujian masing-masing. Wa fitnatu hadhil ummah, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umatnya, fitnahnya umat ini al-mal, yaitu harta. Makanya Nabi itu tidak khawatir kepada hambanya yang diberikan kemiskinan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang ditakutkan sama Nabi. Wallahi kata Nabi, mal faqru akhsha alaikum, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Ya, Nabi ini tidak takut umatnya miskin. Walakin akhsha alaikum an tabsutu alaikumud dunya. Tetapi aku khawatirkan kepada kalian ketika kalian dibukakan pintu-pintu dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba untuk mengejar dunia sebagaimana orang-orang terdahulu mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka kalian akan binasa seperti halnya mereka binasa. Mereka akan binasa, mereka sudah binasa, dan orang yang mengikuti jejak mereka dia pun juga akan binasa. Ini yang dikhawatirkan. Ya, seseorang ketika dibukakan pintu dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Setelah itu, ketika dia memiliki ya kenikmatan yang besar dari urusan dunia, maka dia diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia diberikan ujian yang pertama, semua binatang ternaknya meninggal. Rumahnya hancur. Ya, semua binatang ternaknya meninggal, rumahnya hancur. Ya, kemudian peternakannya juga hancur, perkebunannya hancur semuanya. Dan anak-anaknya meninggal. Dan di antara istrinya juga meninggal kecuali satu istri saja. Ya, diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu mengatakan as-sabru 'inda satmatil ula. Kesabaran itu ketika hantaman yang pertama antum bisa sabar itu bagus. Ya, hantaman yang pertama itu bisa sabar. Karena ketika seorang dia berada di puncak kenikmatan dunia. Ya, ingat, orang kalau sudah berada di puncak kenikmatan dunia, pasti sudah saatnya turun ke bawah. Ini dunia. Makanya salah seorang penyair mengatakan apa? Likulli syai'in idza matamma nuqsan. Segala sesuatu apabila sudah sampai puncaknya, nuqsan dia akan berkurang. Sudah mulai itu turun. Fala yukharra bi tibil 'aishi insan. Dan manusia tidak boleh dia berbangga diri terhadap kehidupan yang baik, kehidupan yang nikmat. Ya, maka dia harus terus berwaspada kepada urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Su'udi menceritakan bahwa Nabi Ayub menderita sakit hingga terlihat sangat kurus tanpa daging. Ya, selain sudah hilang semua hartanya, kemudian jasadnya. Ya. Apalagi yang bisa antum banggakan? Kalau udah jasad ini sudah mulai sakit. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa di antara kalian yang pagi harinya itu aman, tidak ada teror. Mu'afan fi jasadihi, yang dia itu afiah sehat. Indahu qutu yaumi, dan dia punya makanan pada saat itu. Fa ka'annama hazzat lahu dunya wa hadafiriha. Seakan-akan dia itu punya dunia dan semua yang ada di dalamnya.
Kalau kita melihat bagaimana kisah Nabi Ayub, sebelumnya dia luar biasa kaya raya. Ya, tetapi ketika diberikan ujian oleh Allah, bahkan dirinya sakit, mau beli roti tidak bisa. Ya, bahkan mau beli roti tidak bisa. Sehingga istrinya itu harus menjual rambutnya. Karena istrinya Nabi Ayub dia punya rambut, ya, dan sangat cantik, ya, dan rambut yang panjang. Kemudian digondol, dijual di pasar, biar bisa beli roti untuk makannya Nabi Ayub alaihissalam. Sampai segitunya. Ya, sehingga ketika datang kepada Nabi Ayub dalam keadaan botak rambutnya, maka marah Nabi Ayub. Dan dia bersumpah bernadar bahwasanya nanti dia akan dirajam 100 kali sama Nabi Ayub alaihissalam. Ya, untuk makan saja sulit. Ya, diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jasad ini kalau sudah sehat dijaga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita zikir pagi petang. Apa di antara zikirnya? Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari la ilaha illa an. Ya Allah, berikanlah afiat kesehatan di dalam jasadku. Afiat kesehatan di mataku dan pendengaranku. La ilaha illa an, tidak ada zat yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Ya, dan ini dibaca sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pagi hari dan sore hari terus dibaca. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abdullah bin Umar, ya, bersama para sahabat, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi itu dia memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Ya, Nabi mengatakan apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia wahai Ibnu Umar itu seperti orang asing. Au abirus sabil, atau seperti orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Ya, idza asbahta fala tantadiru masa. Ketika engkau berada di waktu pagi, jangan nanti menunggu waktu sore. Ya, orang itu kalau jangankan menunggu waktu sore, dia sudah memikir ya tahun-tahun berikutnya. Ini manusia. Kita diperintahkan memikirkan sore saja sudah tidak boleh. Ya, karena itu semua rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Antum maksimalkan ya segala sesuatu di pagi hari, maksimalkan sudah. Kegiatan apa saja. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai dari satu urusan, maka kita mencari urusan yang lainnya. Kemudian kita berharap minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan idza asbahta fala tantadiru masa. Ketika engkau di pagi hari, jangan menunggu nanti waktu sore. Wa idza amsayt, dan ketika engkau berada di waktu sore, fala tantadiru masa. Jangan engkau menunggu nanti waktu pagi. Khudh min sihatika limardatika. Maka manfaatkanlah sehatmu sebelum nanti datang sakitmu. Wa khudh bi hayatika limautika. Maka manfaatkanlah hidupmu sebelum nanti datang kematian. Ini nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Berapa lama Nabi Ayub alaihi wasallam menjalani musibah? Ibnu Syihab mengatakan bahwa Anas menyebutkan bahwa Nabi Ayub mendapatkan musibah selama 18 tahun. Ya, 18 tahun itu punya penyakit kulitnya leprah dan kusta. Kotor, bau, gatal badannya Nabi Ayub itu. Ya. Jadi orang itu kalau misalkan melihat itu jijik sudah. Dan mereka akan takut kalau tertular penyakitnya. Bahkan ketika istrinya dia ke pasar untuk membeli roti ini tadi, dia tahu bahwasanya dia istrinya Ayub itu diusir. Ya, dikhawatirkan kalau misalkan apa? Akan tertular penyakitnya. Ya. Sudah busik dan sudah kulit semua satu badan. Dan ini dikarenakan apa? Karena syaitan. Syaitan itu juga bisa memberikan kecelakaan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam tafsir bahwasanya syaitan itu sebelumnya dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang minta izin untuk menghancurkan ya kenikmatan kehidupan dunianya Ayub. Dan dia diberikan izin sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah hancurkan. Kemudian dia minta izin lagi sama Allah untuk diberikan penyakit di dalam dirinya Ayub. Ya, digoda sama syaitan. Sebagaimana Ayub, sebagaimana syaitan ini menggoda Nabi Adam alaihissalam dan menggoda kita semua. Makanya Allah SWT mengatakan apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswis fi sudurin nas minal jinna ala ra'sim iblis. Wan nas, dan manusia dan jiwa kita sendiri. Ya, al-iblis, ini bahaya iblis. Makanya jangan kita jadikan iblis menjadi teman. Antum biar tahu iblis ini ya, mereka itu adalah orang-orang yang ingin mencelakakan kita, itu iblis. Tidak senang melihat kita senang.
Ya, iblis itu tidak senang melihat kita senang. Ya, dan iblis itu dia akan bahagia ketika kita susah. Dan dia akan bahagia ketika kita susah, dan dia akan susah ketika kita bahagia. Makanya Allah mengatakan, "Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa." Syaitan itu musuh bagi kalian, dan jangan kalian jadikan teman. Jadikan dia musuh. Ada iblis. Ya, iblis yang sudah dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia minta izin diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakitnya ini selama 18 tahun. Antum dikasih penyakit misalkan sebulan saja, ya Allah, sudah ngeluhnya luar biasa. Ini 18 tahun Nabi Ayub. Ya, 18 tahun. Antum bayangkan 18 tahun kehidupannya demikian. Makan sulit, badannya juga demikian. Ya. Tidak ada anak, tidak ada harta, istri. Nah, ini istrinya subhanallah, istri yang saleh. Kalau kita mengapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mencari istri yang salehah? Ya, kalau kita mencari, misalkan istri itu suka kepada kita karena hartanya. Kalau harta kita sudah tidak ada, ya nggak dilihat kita. Ya, kalau misalkan melihat kita karena kita ganteng atau yang lainnya, mungkin kalau kita berubah wajahnya sudah nggak dilihat. Atau karena nasabnya. Tetapi lihat, diperintahkan untuk melihat agamanya. Nabi mengatakan, "Fatfar bidadiddin taribat yadak." Maka carilah wanita yang paling baik agamanya, maka engkau akan beruntung. Cari yang baik agamanya. Dan kita tidak tahu di mana keberuntungan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup Nabi mengatakan, "Fatfar bidadiddin." Cari wanita yang baik agamanya. Taribat yadak. Engkau akan beruntung. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Ya, nah ini namanya istri yang salihah. As-salihatun qanitatun hafizatul ghaibi bima hafizallah. Ya, dia 18 tahun. Namun Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah menyatakan bahwa penyebutan jenis penyakitnya secara spesifik dan lamanya beliau menderita sakit sebenarnya berasal dari berita Israiliyat. Ya, dari berita Israiliyat, yaitu dia dari Adda al-Bayan. Saat mengurus membawa bekal pada beliau dan istrinya ini sampai pernah bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam yang sudah menderita sangat lama. Ya, sudah menderita sangat lama. Maka ketika istrinya dia mau keluar lagi ke pasar, maka istrinya tanya kepada Nabi Ayub, "Tidaklah kau itu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala?" Ya, tidak kau minta doa sama Allah kalau Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan apa? Memberikan kesembuhan kepada engkau. Ya, kesembuhan. Maka Nabi Ayub mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadaha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi, dia pula yang berhak mengambil. Allah yang memberi dan dia pula mengambil. Dan dia telah diberikan kenikmatan yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun. Dia merasakan nikmatnya. Dan dia hanya diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa taala 18 tahun, sebentar saja. Ya, dan tidak sebanding. Hendaklah seorang mukmin demikian. Dia memberikan muwazanah, yaitu perbandingan. Ya, bahwasanya lebih banyak mana nikmat yang telah Allah berikan atau dengan ujian yang telah Allah berikan. Dan dia tetap mengatakan alhamdulillah. Dan ini ucapan orang yang beriman. Pasarnya sepi, alhamdulillah. Antum sakit, alhamdulillah. Antum sehat, alhamdulillah. Ya, antum kaya, alhamdulillah. Antum jatuh miskin, alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas semua keadaan. Walillahil hamdu fil ula wal akhirah. Bahwasanya pujian itu miliknya Allah Subhanahu wa taala di awal dan di akhir miliknya Allah. Alhamdulillah. Ini ucapan orang yang beriman. Ya, bahkan orang yang ketika dia masuk dalam surga, yang pertama kali mereka ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ketika orang yang dimasukkan ke dalam neraka, di dalam neraka mereka juga mengucapkan alhamdulillah. Karena dia melihat bagaimana orang yang lebih berat ya terhadap azab yang telah mereka rasakan daripada azab yang mereka derita. Mereka masih memuji Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak ada yang pantas untuk dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala di atas semua keadaan. Apapun keadaannya, alhamdulillah. Ya, jangan menunjukkan apa? Berkeluh kesah. Jangan kita biasakan keluh kesah kepada manusia. Ya, kita keluh kesah kepada fulan, dan keluh kesah sama Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat kisahnya Nabi Yakub alaihissalam? Dia buta ketika Yusuf hilang. Dia mengatakan apa? Ini sebagai contoh bagi kita teladan. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Bahwasanya aku ini mengadukan apa? Bathi wa huzni, kesedihanku, ya, kelalaianku, semuanya dia adukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa menghilangkan mudarat. Ya, ingat manusia itu lemah. Dia untuk melindungi dirinya sendiri tidak bisa. Bagaimana mau melindungi orang lain? Ya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khairu hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah Subhanahu wa taala hafidhan, yang maha penjaga, dan dialah Allah yang penyayang dari semua yang penyayang. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika istrinya mengatakan demikian, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan istrinya sudah keluar, dia di rumah, dia doa sama Allah. Dan ini ada di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-83 sampai 84. Ya, Al-Anbiya ayat 83 84, ya bisa dilihat. Dan di situ Ayub dia memanggil Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuba idnada rabbah. Dan Ayub ketika dia itu memanggil Tuhannya, ya salam. Allah ini antum panggil kapan saja ada. Antum panggil kapan saja 24 jam Allah itu ada. Ya, tidak harus menunggu waktu nanti kita harus hendak. Kapanpun, dimanapun antum minta sama Allah, Allah itu ada. Karena Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Ya, Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah standby 24 jam. Ya, ketika sepertiga malam Allah turun di langit dunia, lebih dekat lagi dengan hambanya. Sehingga Allah mengatakan ammay yujibul muddarra idza da'a. Siapakah yang akan menjawab ya doa orang dalam keadaan kesulitan ketika mereka berdoa kepada Allah. Wa yakshifus su, dan Allah akan menghilangkan semua kesusahannya. Keburukannya dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ada standby 24 jam. Ya, Allah Subhanahu wa taala, dan dia berdoa kepada Allah, wa ayyuba idnada rabbah. Saat itu dia baru minta sama Allah. Inni massaniyad dur. Ya, dia tidak langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung untuk disembuhkan penyakitnya, enggak. Lihat bagaimana konteksnya Ayub ketika minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, massaniyad dur, aku ini, massa itu artinya apa? Disentuh. Massa ini artinya disentuh. Ya, terkena. Massaniyad dur, dur ini adalah bahaya. Ya. Saya ini telah ditimpa kebahayaan. Bahaya untuk dirinya, untuk keluarganya. Ini massaniyad dur. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ya Allah Subhanahu wa taala arham. Ya, engkau ini yang penyayang dari semua yang penyayang. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian Allah katakan fastajabna lah. Kemudian kami jawab doanya Ayub. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya Ayub? Allah katakan di dalam surat Sad ayat yang ke-41 sampai 44. Di sana Allah mengatakan urqud birijlik. Ya, maka di antara caranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam yaitu urqud. Urqud itu dia dihantamkan kakinya, dihentakkan itu di bumi. Urqud birijlik. Ya, kemudian taat sama perintahnya siapa? Perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, ketika di sana ada batu, Nabi Musa cuma punya tongkat saja, ya. Maka Allah perintahkan kepada Musa untuk memukul tongkatnya itu kepada batu. Ya, kalau kita berpikir dengan akal, ketika tongkat ini dipukul sama batu, mana yang hancur? Tongkatnya atau batunya? Tongkatnya. Tetapi justru ketika dipukulkan kepada batu, batu itu yang hancur akhirnya mengeluarkan air. Fanfajarat minhu 12 'aina. Kemudian keluar 12 sumber air. Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika dihentakkan urqud birijli, ini di antara bentuk usaha. Makanya manusia itu juga harus usaha. Di antara dia berdoa, dia juga berusaha. Maka kemudian dihantamkan itu sama Nabi Ayub, ya. Bumi ini dihantamkan dengan kakinya. Kaki yang mana? Kanan atau kiri? Kaki yang mana? Atau dua-duanya? Kanan atau kiri? Ini sebuah ketaatan atau sebuah perintah atau sebuah larangan? Sebuah perintah atau larangan? Perintah. Kalau perintah berarti menggunakan yang mana? Yang kanan. Sebagaimana Rasul mengatakan hadisnya Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi kulli sya'nihi kulli.
Nabi itu suka menggunakan yang kanan di setiap urusannya. Perintah. Yang menggunakan yang kanan. Akhirnya dihentakkan dengan kakinya. Urqud berijlik. Ya, ketika dihantamkan demikian, maka keluar air. Sebagaimana ketika ya Siti Hajar alaihissalatu wassalam, dia lari antara Safa Marwah, dia cari air. Dan di sana ada Nabi Ismail yang dia hanya menghentamkan dengan kakinya Ismail. Ya, kakinya Ismail yang masih kecil ya. Dengan kakinya sebagai bentuk usaha kecil saja. Ya, melihat usaha kecil saja. Akhirnya keluar air Zam-Zam. Sampai sekarang bisa Anda merasakan. Ya, sampai ketika naik ke atas Hajar itu, dia kumpulkan Zam-Zam itu artinya berhenti ya, cukup dikumpulkan. Ya, di antara bahasa Ibrani. Ya, Zam ya, sehingga sampai sekarang kita bisa merasakan air Zam-Zam. Karena hentakannya, di antara hentakannya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Urqud berijlik, hada mughtasal. Ya, bahwasanya air ini mughtasal. Mughtasal itu artinya untuk mandi. Hada mughtasal, akhirnya mandi. Nabi Ayyub, hada mughtasalun barid, air yang dingin sejuk. Hada mughtasalun, ketika mandi, subhanallah, ketika mandi rontok semua. Ya, penyakitnya rontok semua. Jauh lebih ganteng dari sebelumnya, jauh lebih indah. Ya, bersih. Dalamnya kulitnya Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, mughtasalun baridun. Dan ini ada air yang barid yang sejuk. Wa syarab. Ya, setelah mandi kemudian diperintahkan untuk minum. Air itu diminum oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi luarnya bersih, dalamnya bersih. Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Kemudian ketika demikian, maka datang istrinya. Ya, ketika istrinya sampai di rumah, dilihat Ayyub ini enggak ada di rumah. Ya, mungkin dimakan binatang buas, mungkin sudah dibunuh, mungkin sudah dikubur, mungkin sudah dibuang Nabi Ayyub ini. Sudah demikian pikirannya istrinya. Ya, karena memang keadaannya sudah betul-betul parah. Kemudian tidak lama demikian, jalan ke depan keluar, dilihat di sana ada Nabi Ayyub. Gantengnya luar biasa, bersih kulitnya. Sedikit pun tidak ada bekas leprah maupun kusta. Ya, tidak ada bekas penyakitnya, sedikit tidak ada. Hada mughtasalun baridun wa syarab. Ya, diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Bersih sudah. Ya, setelah selesai semua, bersih semuanya, maka istrinya mengatakan, "Bagaimana dengan harta? Aku tidak minta harta. Kau sudah doa sama Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan penyakit ini tadi. Lalu bagaimana dengan harta? Sehat saja tidak cukup. Ya, kita juga butuh harta." Ya, akhirnya Allah kirimkan apa? Allah kirimkan belalang jarat. Ya, Allah kirimkan belalang berasal dari emas. Ya, jadi memang datang belalang itu berasal dari emas, dikumpulkan sama bajunya Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Ya, jadi Nabi Ayyub itu jauh lebih indah, jauh lebih kaya. Ya, tambah punya istri, tambah anaknya lebih banyak lagi diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan musibah. Dan doa ini diajarkan kepada Ummu Salamah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Salamah meninggal. Ya, dia mengatakan, ya, katakanlah, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibahku. Wa akhlifni khairan minha, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Ya, wa akhlifni khairan minha. Maka Ummu Salamah ketika mendapatkan demikian, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Katakan demikian, katakan saja, doain. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ucapkan saja. Diucapkan sama Ummu Salamah. Tidak lama demikian, akhirnya dilamar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menikah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih baik dari Nabi? Tidak ada. Ya, meskipun Ummu Salamah waktu itu dia menceritakan, ya, panjang ceritanya ya, dia kalau dia itu masih tua gini, tidak digantikan sama Allah dengan yang jauh lebih baik, lebih kaya Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, hada mughtasalu baridun wa syarab. Wa wahabna lahu, kata Allah, ya, bahwasanya kami telah menganugerahkan kepadanya. Wa wahabna lahu ahlahu, dan kami kumpulkan kembali keluarganya. Wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra liulil albab, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami, rahmatan min indina. Makanya rahmatnya Allah, wa rahmatullahi wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu.
Kalau kita minta rahmat Allah, wa rahmatullahi khairun mimma yajma'un. Dan rahmatnya Allah itu jauh lebih baik dari apa yang telah kalian kumpulkan. Minta, makanya orang itu minta sama rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Luas, sangat-sangat luas. Allah itu kaya. Ya Allah kaya dan maha kaya. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu semua fakir, butuh bantuannya Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dialah Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya lagi maha terpuji. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Kalau Allah mau, maka Allah akan menghilangkan kalian semua dan diganti dengan kehidupan yang baru, diganti makhluk yang baru sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudh bi yadika di'than. Nah, di sini Allah perintahkan kembali perintah yang kedua. Wa khudh bi yadika di'than. Dan ambillah, ya, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Wa khudh bi yadika di'than. Wa khudh bi yadika di'than. Apa fungsinya rumput ini tadi? Ada yang tahu? Fungsinya Allah perintahkan untuk mengambil rumput. Wa khudh bi yadika di'than fadrib bihi wa la tahnath. Dan pukulkanlah rumput itu wa la tahnath, dan janganlah engkau bersumpah. Inna wajadnahu sabira, bahwasanya kami mendapati Ayub itu dalam keadaan sabar. Ya, inna wajadnahu sabira, dipuji sama Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu hamba yang sabar. Ya, dipuji sama Allah kalau dia itu hamba yang sabar. Allah cinta sama orang yang sabar. Makanya Allah itu akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu akan memberikan balasan kepada orang yang sabar, pahalanya bighairi hisab, tidak ada hitungannya. Orang yang sabar. Ya, makanya ketika seorang itu di akhirat, di surga, itu ada beberapa tingkatan, ya. Ada beberapa tingkatan. Ada seseorang yang dia itu naik di tingkatan tidak sesuai dengan amalannya. Padahal Allah mengatakan apa? Likulli darajatum mimma amilu. Bahwasanya seseorang itu akan masuk ke dalam derajat surga sesuai dengan amalannya yang telah mereka amalkan. Tetapi mereka ini ketika dia naik di surga yang tinggi derajatnya, dia itu tanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mengapa aku bisa sampai ke derajat demikian? Padahal amalanku itu tidak sampai demikian." Maka para ulama mengatakan apa? Ya, "Lau alima ahlus siha ma hasala minan na'im min ahlil bala." Apabila orang yang sehat itu dia mengetahui kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang yang kena bala, la tamanna al-sihan yakuna min ahlil bala. Maka orang yang sehat itu kelak dia akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia dia diberikan bala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Memiliki derajat yang tinggi. Ya, orang kalau diberikan sakit sama Allah dan dia sabar, dikasih pahala yang besar sama Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batas Allah akan berikan pahalanya. Ya. Ketika Allah perintahkan kepada siapa namanya? Kepada Ayub, biyadika di'thran, ambillah rumput, segumpal rumput. Fadrib bihi, maka pukulkanlah, wala tahnat, dan jangan bersumpah. Untuk apa ini? Untuk istrinya. Ya, jadi memang ketika dia melihat istrinya dia menjual rambutnya, ya, maka dia bersumpah saat itu ingin merajamnya 100 kali. Ya, tetapi Allah memberikan keringanan kafarah untuk menjalankan nazarnya. Karena memang seorang kalau sudah bernazar harus dia menjalankannya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadharin fa innallaha ya'lamu." Apabila kamu bernazar, Allah mengetahuinya. Dan diambilkanlah, maka bukan lagi dipukul. Dia pakai sebagai formalitas saja. Fadrib bihi wala tahnath, dan janganlah engkau bersumpah. Inna wajadnahu sabira, dan kami dapati dia adalah orang yang sabar. Ya, sabar ini berarti ada 3 bagian. Sabar yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh yang namanya sabar. Antum menuntut ilmu butuh sabar. Kita sholat menjalankan ketaatan kepada Allah butuh sabar. Kita mendidik anak butuh sabar. Ya, kita bekerja pun butuh sabar. Sabar ini subhanallah puncak dari segala kebaikan. Makanya Allah selalu mengatakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira. Orang sabar pasti gembira. Tidak ada orang sabar sengsara, mustahil. Ya, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah. Ketika mereka itu mendapatkan musibah dari Allah, qalu, mereka mengatakan kalimatul istirja'. Innalillah, kami ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami juga akan kembali pulang kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang akan mendapatkan apa? Salawat.
dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmah. Ya tadi Allah katakan apa? Rahmatan min indina. Karena apa? Sabar. Di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan apa? Kalau orang yang sabar, dia akan mendapatkan rahmat. Wa ulaikamul muhtadun. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian kedua, sabar di atas kemaksiatan. Antum kalau mau maksiat sama Allah mikir, sabar, ditahan. Ya, kalau mau maksiat sabar, ditahan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang dia takut terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan dia menahan hawa nafsunya, maka surgalah sebagai tempat kembalinya. Dan yang ketiga, yaitu sabar di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Semua takdirnya Allah itu baik. Ya. Ini adalah skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mengatur segala urusan langit dan bumi. Dari atas langit Allah yang telah mengaturnya. Allah yang telah menulisnya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada bukunya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, lembaran sudah kering semuanya. Yang cukup kita berharap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimakumullah, itu ya sedikit dari kisah Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Jelas ya? Jelas atau belas? Jelas ya? Insyaallah, alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin memang gini, terkadang memang ada bacaan-bacaan yang memang berbeda, ya, dan itu memang tidak merubah maknanya, ya, dan tidak merubah makna, dan konteksnya sama, ya, seharusnya konteksnya sama, karena memang ada di antara beberapa hadis itu, ya, seperti halnya kemarin ketika kita membahas berkaitan masalah sholat berhadapan dengan sutra, dan di sana ada beberapa riwayat, ya, dan hampir sama konteksnya, ada yang sama dan ada yang berbeda. Ya, yang penting hadisnya itu sahih. Ya, yang dikatakan di sini kalau kita ambil dari penafsiran di Adwaul Bayan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, dia mengatakan Allahumma ajirni. Ya Allah, ajir itu berarti berikan aku pahala, ajir. Ajr. Ya, ajr itu pahala. Kalau ajirni perintah, ya Allah berikanlah aku, ya, kepada aku, ya, pahala. Allahumma ajirni fi musibati, di dalam musibahku. Wa akhlifni, akhlafa yukhlifu. Akhlaf ini menggantikan, ya, khalifah, makanya ada khalifatul Rasyid, berarti khalifah mengganti dari pemimpin sebelumnya. Ya, wa akhlifni, dan gantikan aku khairan, lebih baik minha, hanya kembali dari musibah. Ya, dan aku gantikan dengan jauh yang lebih baik dari musibahku. Ya, jadi yang lebih baik, lebih tepatnya menurut dari konteks bahasa Arabnya akhlif. Ya, akhlifni, jadi dari fi'il madhinya. Ya, kalau fi'il mudhari'nya yukhlif, akhlafa yukhlifu. Ya, wallahu taala. Ya, nah. Naam. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Ya. Sabar itu amalan hati. Ya, sabar itu di dalam hati. Bagaimana sabar? Jadi gini, orang ketika kena musibah itu ada beberapa tahapan. Ada orang yang sukht. Sukht itu mereka itu marah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaskhut fa alayhi sukht. Kalau dia marah maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marah. Kemudian ada yang dia itu sabar. Dia bersabar. Kemudian yang kedua, ini masuk derajat yang kedua. Yang keempat itu sukht. Kemudian yang ketiga itu sabar. Kemudian yang kedua itu ridha. Ada yang dia ridha. Ya, ridha itu berarti sudah rela. Ridha ini di atasnya sabar. Dan yang pertama apa? Bersyukur. Justru ketika dia diberikan musibah sama Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur.
Dan ini derajat yang paling tinggi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan, menakjubkan urusannya orang yang beriman ini. In asabathu sarra syakara fadzalika khairun lahu. Ketika dia ditimpa kebahagiaan, kesenangan, syakara, dia bersyukur kepada Allah. Fadzalika khairun lahu, dan itu baik bagi dirinya. Ya. Wa in asabahu dharra, ketika dia ditimpa keburukan, mudarat, sabar, dia bersabar. Fadzalika khairun lahu, dan itu baik bagi mereka. Jadi memang kehidupan orang mukmin ini berputar di antara dua hal, antara syukur dan sabar. Ya, kalau antum kena musibah, ya bersabar. Dapat nikmat, bersyukur. Ya, tapi kalau memang sudah kena musibah terus bersyukur, ya tinggi berarti derajatnya. Dan itu sangat sedikit. Ya, karena apa? Karena orang ketika dia tidak diberikan musibah sama Allah, dia akan lupa. Ya, orang kalau tidak diingatkan sama Allah, ya dia akan lupa terus. Apalagi masuk ke dalam tahapan istidraj. Tahu istidraj ya? Orang terus dapat nikmat tapi maksiatnya terus sama Allah Subhanahu wa taala. Taat tidak, maksiat iya, nikmat terus datang. Makanya Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan istidraj dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Wa umli lahum inna kaidi matin, dan kami terus memberikan uluran-uluran kepada mereka inna kaidi matin. Bahwasanya makarku itu sangat kuat. Kalau sudah datang ajalnya, ya adabnya Allah kalau sudah datang, seperti hanya kematian, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan adab itu datangnya tiba-tiba. Ya beda antara adab dan ujian. Ya beda antara adab dan ujian. Kalau antum orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adab. Ya. Tetapi kalau antum orang yang taat sama Allah, kemudian dikasih ya musibah, berarti itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Bahwasanya telah tampak kerusakan di lautan dan di daratan. Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, karena kami ingin sedikit memberikan ujian terhadap apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka itu mau kembali. Ya, kadang azab itu bisa membuat orang bangun. Kalau tidak diberikan azab, dikasih ujian sama Allah, terus lupa sama Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kata Allah, ketika mereka lupa kepada Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami akan bukakan semua pintu-pintu kenikmatan. Ya, sampai ketika datang ajalnya, akhadnahum baghta, kami akan cabut secara tiba-tiba. Fa idahum mublisun, baru dia itu mengeluh, mublisun. Akhadnahum baghta, dicabut keras sama Allah Subhanahu wa taala, baghta. Baghta itu tiba-tiba, tanpa ada notifikasi. Fa idahum mublisun, kata Allah. Langsung saat itu dia menyesal, sangat-sangat menyesal. Wallahu taala. Paham itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Insyaallah pernah ana sebutkan di sini ya. Jadi orang itu sebelum datangnya ujian dia harus sudah punya bekal terlebih dahulu. Sama seperti yang ketika kita berada di kelas ya. Kita di kelas, kemudian tiba-tiba dosen ini masuk ke dalam kelas kita dan dosennya mengatakan, gurunya mengatakan sekarang waktunya ujian. Padahal mulai kemarin guru ini tidak bilang kalau ada ujian. Loh, guru kok tidak ngomong kalau ada ujian? Ya, ini orang kalau dia biasa sistemnya kalau ada ujian baru belajar. Ya ada yang menurut demikian ya. Insya Allah antum tidak ya dulu ya. Ya. Jadi memang ketika tahu ujian baru dia belajar, malamnya ngebut terus belajar. Karena yang dia cari apa? Nilai. Anak mau dapat nilai yang bagus sudah. Yang penting nilainya sudah. Tidak penting ininya, tidak penting ilmunya. Ya. Jadi orang yang ketika di kelas yang dia sudah terbiasa setiap hari murojaah, belajar, nulis ya, belajar meskipun bahkan waktu libur mereka juga belajar. Kemudian ketika gurunya mengatakan sekarang waktunya ujian, ya santai dia. Ngambil pulpen, duduk tenang, dijawab, selesai keluar. Kalau orang yang dia tidak ada persiapan, malamnya game, tidur, sopo, gini. Di kelas waktunya ujian, ketatap, bingung. Ya, mau nyuntus apa ini? Lihat kanan, kiri, depan, ya keringetan sudah. Gak tahu hasilnya gimana, bingung. Makanya seseorang itu harus punya bekal terlebih dahulu. Ya, dan bekal utama bagaimana dia itu imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca Al-Qur'an. Antum jangan tinggalkan Quran.
Ya, makanya Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa si Al-Qur'an itu bisa memberikan jalan yang paling lurus. Antum bisa istiqomah di atas kesabaran, ya, dan di atas kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kalau antum memegang Al-Qur'an. Jangan tinggalkan Al-Qur'an. Antum santai di HP baca Quran. Ya, ana lihat kemarin perjalanan sama Ustaz Syafiq ya. Perjalanan beliau Masya Allah. Beliau selalu mengedepankan kita untuk terus antum baca Quran. Jangan ada waktu kosong. Ya, di pesawat itu kita biasanya 9 jam, ya bahkan lebih kadang kalau sudah perjalanan jauh, itu terus baca Quran santai, baca. Di bus itu misalkan santai, baca Quran lagi. Subhanallah, tenang, hidup itu berkah. Ya, antum jangan tinggalkan yang namanya Quran. Terus kalau malam biasakan qiyamul lail. Ya, karena qiyamul lail itu apa? Minta bisalihin, di antara ciri khasnya orang itu saleh. Ya, orang yang sabar pasti dia saleh. Dan di antara ciri orang saleh, minta bisalihin, dia terus menjaga qiyamul lail. Makanya Allah mengatakan apa? Inna nasyi'atal lail, bahwasanya nasyi'atal lail yaitu melaksanakan salat pada malam hari, dia asyaddu wata. Dia akan memberikan asyaddu wata, memberikan hati yang kuat, yang tegar. Asyad wata. Ya, jadi langkahnya antum itu tepat. Ya, orang kalau qiyamul lail asyaddu wata, langkahnya tepat, wa aqwamu qila, dan lisannya lurus. Ya, aqwam qila, enggak gini-gini mulutnya. Qila lurus. Kalau dia qiyamul lail. Ya, antum pegang dua hal ini, Quran dan qiyamul lail. Ya, karena ini min izzatil mu'min, di antara kemuliaan seorang yang beriman. Jadi apapun yang terjadi, antum sudah siap. Apapun yang terjadi, yang penting jalan. Karena apa? Ujian itu datangnya baghtah, secara tiba-tiba. Kalau tidak kuat, ya keluar. Bahkan yang banyak sekarang orang yang dia bunuh diri, atau lihat orang jauh dari keimanan, ya kasihan mereka. Mereka butuh ilmu, butuh mereka duduk di majelis ilmu, butuh mereka itu kenal Allah, mengenal Al-Quran. Ya, baru di PHK sekali langsung ambil tali, bunuh diri. Ada orang yang nagih utang biasanya apa? Debt collector datang, bingung sudah keringetan, bunuh diri. Loh, ya apa ini? Dan jadi hidup ini tidak mau ujian. Dia tuh hadapi antum yang datang ke sana sendiri, antum yang minta, antum tanggung jawab. Ya. Kalau memang itu urusannya riba, antum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ngaku sama Allah salah. Kalau memang kita jalannya salah, ngaku sama Allah jalannya salah, melok lagi, cari jalan yang lurus. Kalau memang salah lagi, belok lagi, minta cari jalan yang lurus. Terus sampai ketemu yang namanya kematian. Ya, makanya Syekh bin Baz rahimahullah beliau mengatakan apa? Al-hayatu tamshi kasulahfa. Hidup ini seperti hanya kalian berjalan seperti hanya kura-kura. Pernah lihat antum kura-kura lari? Ada mana lihat kura-kura ngangkat apa? Rumahnya terus lari dia, enggak. Tamshi as-sulahfa. Jalan seperti kura-kura pelan saja. Walaysatil ghayatu an nasila ila nihayatil tariq. Bukan tujuannya kita langsung finish sampai di penghujung jalan. Walakinnal ghayatu an namuta 'ala tariq. Tapi tujuannya apa? Kita mati di atas jalan. Maksudnya apa? Di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati husnul khatimah. Karena Nabi mengatakan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dengan penutupnya. Masalahnya kita tidak tahu kapan penutupnya. Makanya terus beramal. Ya. Wallahu ta'ala. Faham tuh Bapak? Bapak yang belakang paham ya? Masya Allah. Iya, mari silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Bukan antum ya? Iya, silakan. Apa hukumnya tidak mengizinkan anak untuk bertemu dengan ayahnya? Ya. Dari keluarga ayahnya atau dari keluarga ibunya? Oh, justru dari keluarga ayahnya. Masya Allah. Kalau memang ayah itu ayah yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang dia itu main tangan, kasar, tidak memiliki rasa rahmat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Hendaklah kalian itu kasih sayang terhadap yang di bumi, maka yang di langit itu akan memberikan kasih sayang kepada kalian. Dan jangan berbuat kasar. Ya, kalau misalkan pihak keluarga justru yang punya hak itu orang tuanya. Ya, jadi kalau misalkan orang tua ingin ketemu ya itu haknya orang tua. Karena memang anak min kasbil walid, anak itu di antara usaha orang tuanya. Kalau memang mau bertemu ya silakan bertemu, tidak ada masalah. Ya, kalau bertemu saja ya, bukan berarti tinggal ya. Bertemu misalkan dia untuk ya siapa tahu dia
ya bisa ingat lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang anak itu bisa menjadi jalan hidayah bagi orang tuanya. Ya jangan dihalangi. Ya kalau memang dia mau ketemu silahkan ketemu. Ya karena memang apa? Rasul mengatakan al-walad min kasbil walid. Bahwasanya anak itu di antara usaha orang tuanya yang laki. Ya jadi nggak ada masalah. Jangan kita terlalu keras. Jangan. Memiliki hati yang lapang, yang lembut. Tunjukkan nggak ada masalah. Ini akhlak. Butuhnya akhlak. Allah Taala. Ya silakan. Kalau kita mendapatkan nikmat, naam, Masyaallah mukminin rahimakumullah. Memang kita ini tidak tahu ya rezeki ini di antara rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Walau basatallahu rizqa li'ibadi. Apabila Allah itu bukakan rizki yang luas kepada hambanya, apa yang mereka lakukan? Labaghaw fil ard. Maka mereka itu akan melampaui batas di atas muka bumi. Karena orang kalau sudah punya harta, ya makanya ni'mal malu salih ala rajulun salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dipegang sama orang yang saleh. Ya, kalau harta itu dipegang sama orang yang bukan saleh, ya, apalagi dia muda, kemudian jauh dari agama, ya, kemudian kaya raya, loh, ya dia bisa melakukan apa saja mereka inginkan, apa saja. Makanya para ulama mengatakan mafsadatun fi ayyi mafsadatin, kerusakan di atas kerusakan. Ya, jadi harta yang baik itu yang baik yang dimiliki sama laki-laki yang baik. Jadi masyaallah mukminin rahimakumullah, kalau memang kita itu dikasih titipan harta sama Allah Subhanahu wa taala. Harta ini kan titipan, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum dikasih titipan sama Allah Subhanahu wa taala, maka berarti di dalamnya itu ada haknya orang lain yang harus antum berikan. Bukan semerta-merta miliknya antum semua, enggak. Berarti ada harta orang lain, hak orang lain yang harus antum berikan. Entah itu kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, kepada fakir miskin, kepada janda, ya kepada ibnu sabil, orang yang dia di dalam perjalanan, antum berikan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada orang gini. Ada orang yang Allah berikan harta, ya, dan juga Allah berikan keimanan. Sebagai contohnya siapa? Dia punya harta yang luas. Jadi Islam ini tidak melarang seseorang untuk kaya. Silakan antum mau kaya, ya. Tetapi ingat batasan-batasannya. Jangan menjadi kufur, ya. Sehingga Allah mengatakan intakfuru, ya, bahwasanya ketika kalian kufur Allah tidak akan ridha. Ya. Sebagai contohnya siapa? Umar ibn Khattab, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar itu subhanallah semua hartanya dikasih sama Nabi. Semuanya kaya raya. Seorang yang menjual emas, tajirud dhahab di Mekah terkenal. Penjual emas terbesar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, ketika Nabi perintahkan untuk ya kita butuh untuk perang, ya, bekal untuk Islam, semuanya diberikan. Ya, kalau antum membaca ceritanya Abu Bakar Siddiq, bahkan anaknya, ya, pembantunya, keledainya, ontanya, semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, wasayajannabuhal atqa. Dan Allah akan menjauhkan api neraka itu dari atqa, orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu wa yatazakka. Yang dia memberikan hartanya wa yatazakka, dan membersihkan jiwanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbihil a'la. Kecuali dia hanya mengharapkan wajahnya Allah. Wala saufa yardha, dan Allah akan ridha kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, punya harta tetapi disedekahkan. Intinya sedekah. Ya, bukan punya harta miliknya antum semua, enggak. Makanya Allah mengatakan ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian itu akan hilang. Wa ma indallahi baq, dan apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Di dalam hadits yang lain Rasulullah mengatakan apa? Yaqulu ibnu Adam, Anda mengatakan mali mali. Ini hartaku, ini hartaku. Bahwasanya tidaklah hartamu kecuali ma akaltum falabith. Apa yang kau makan kemudian jadi kotoran. Apa yang kalian gunakan membeli pakaian, kemudian pakaian itu akan kusam. Wa ma tasaddaq fa abqait.
dan apa yang kalian sedekahkan itu akan kekal. Jadi harta kita itu mana? Yang kita sedekahkan, itu harta kita. Makanya Rasulullah ketika sudah mendekati sakaratul maut, ada uang 2 dirham kalau nggak salah, itu disedekahkan sama Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi nggak ada masalah. Bukan seperti Qarun. Ya, Qarun mempunyai harta untuk apa? Tughyan. Ya, dia tajabbar, sombongnya luar biasa, menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan qala innama utitu ala ilmin indi. Maksudnya aku punya harta ini karena anak pantas mendapatkannya. Anak pintar. Ya, fa khasafna bihi wa bidaril ard. Kami tenggelamkan ya rumahnya, dirinya, hartanya di dalam bumi sama Allah Subhanahu wa taala. Fa khasafna bihi wa bidaril ard. Wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin, kata Allah. Dan tidak ada satu pun yang bisa membela Qarun, menolong Qarun. Wa ma kana minal muntasirin. Sehingga Allah menutup ayat ini dengan Allah mengatakan tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Untuk siapa? Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'ulu, yaitu yang mereka tidak menginginkan apa? 'Ulu, sombongnya tinggi. Wala fasada, dan tidak membuat kerusakan di atas muka bumi. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan itulah balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Jadi dia punya harta dan sedekah. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Dunia baik, akhirat baik. Yaitu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'ti liman yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu ini kok kayaknya sudah pinter kayaknya ibu-ibu di atas ini ya. Paham semua ya? Insyaallah, insyaallah. Insyaallah kita doakan kita semua selamat dunia akhirat ya. Insyaallah. Amin, insyaallah. Mengganti apa ini? Mengganti dolar. Teman, masya Allah. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oh ya, silakan Bapak. Naam. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Sekarang anak tanya balik. Sabar itu ada batasnya enggak? Anak tanya sama Bapak. Batas sabar itu sampai mana? Sudah loh ya, kesabaran saya sudah habis loh ya. Biasa seperti itu. Berarti sisa berapa kesabarannya? Sekarang anak tanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang beriman, isbiru, sabar. Wasabiru, dan bersabarlah. Warabitu, dan betul-betul sabarlah kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian itu betul-betul mendapatkan keberuntungan. Ya, di dalam bahasa Arab setiap kali ada tambahan kata berarti ada tambahan makna. Yang pertama isbiru, wasabiru, warabitu. Ya, di sana ada tambahan kata berarti ada tambahan makna. Sabar, sabar lagi, betul-betul sabar. Ya. Dan ketika ditanya kapan sabar itu bisa berakhir, Rasulullah SAW mengatakan, bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku bil Hud. Di mana? Di telaganya Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang meeting point, ya Allah, nikmat kita ini menjadi umatnya Muhammad SAW. Sabar sebentar. Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, meeting pointnya kita itu nanti di telaga Al-Kautsar bersama Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Jannatu adni yadkhulunaha. Bahwa surga Aden mereka itu akan masuk di dalamnya. Siapa yang masuk? Wa man salaha min abaihim. Ya, orang yang saleh dari golongan orang tuanya. Orang tuanya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim, dan pasangan-pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya. Ini berarti antum masuk surga rombongan. Ya, enak kan masuk surga ini rombongan. Ya, rombongan sama bapak, sama ibu, sama anak keturunan, sama pasangan. Subhanallah. Ya. Naik pesawat, atau kalau naik pesawat sendirian gimana? Lebih enak mana naik pesawat berangkat umroh bareng-bareng sama keluarga misalkan? Enak-enak sama keluarga. Tetapi kalau sama keluarga biayanya
Lebih mahal. Berarti antum harus mengeluarkan lebih. Ya, usahanya berarti lebih. Ya, wa masalaha min abaihim wa azwaji wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan para malaikat itu akan masuk dari setiap pintu surga. Ada berapa pintu surga? Ada 8 pintu surga. Ya. Yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Para malaikat-malaikat Allah mereka akan masuk dari setiap pintu surga. Apa yang mereka katakan? Ya, malaikat ini ngomong apa sama para penghuni surga ini tadi? Ketika mereka masuk ke dalam pintu surga. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian bima sabartum, karena kalian sabar. Ya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar, dan inilah sebaik-baik tempat kembali, surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ malaikat mengatakan bima sabartum, karena kalian sabar. Bukan karena syukurnya kalian. Sabartum. Ya, karena kalian sabar. Fa ni'ma 'uqbad dar, dan ini sebaik-baik tempat kembali. Di dalam surat Az-Zumar Allah juga mengatakan apa yang berfirman di dalam akhir surat Az-Zumar, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ya, dan ketika mereka digiring kepada Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan pintu surga dan dibukakan pintu surga, wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, dan para penjaga surga mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, keselamatan atas kalian, kebaikan atas kalian, dan masuklah kalian ke dalam surga khalidin, kekal selama-lamanya, Pak. Tidak ada kematian. Ya, tidak ada nikmat aja yang ada. Makanya kita hidup di dunia ini sebentar. Rasul mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umurnya umatku antara 60 dan 70. Wa qalilun man yajuzu, dari sedikit sekali yang lebih dari 70. Ya, sedangkan di surga khalidin, mereka kekal selama-lamanya. Mereka mengatakan apa? Qalul alhamdulillahilladzi sadaqana wa'da. Wa suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menepati janjinya. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan sangat beruntunglah orang yang dahulu ketika di dunia mereka beramal. Wa taral malaikata hafina min al-'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mereka akan melihat bagaimana malaikat-malaikat Allah berputar di antara arsy Allah Subhanahu wa taala, dan urusan ditentukan dengan benar. Ya, ditentukan urusan itu ditimbang sama Allah dengan kebenaran. Allahu sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat sekali hisabnya. Dan kesabaran itu bisa memberikan bobot yang besar. Makanya Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah akan memberikan balasan bagi orang yang sabar tanpa batas. Ya, setelah semua ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan? Selesai semua urusan. Ya, yang surga masuk surga, yang di neraka masuk dalam nerakanya, kekal selamanya. Dikatakan apa? Wa qila alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Awal masuknya alhamdulillah, selesai urusan alhamdulillah. Walillahil hamdu fil ula wal akhirah. Miliknya Allah pujian di awal dan di akhir. Ya, sabar sebentar. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu. Orang kalau sudah sabar, pikirannya jangan terlalu jauh, Pak. Kadang kita itu berpikir apa? Alham itu kekhawatiran yang akan terjadi di masa depan. Dan ini mintal bisin iblis. Di antara tipu dayanya iblis. Makanya Nabi itu mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari alham. Ham itu kekhawatiran yang akan terjadi di masa depan. Wal hazan itu kekhawatiran yang terjadi di belakang. Masa lalu, masa depan, kembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hidup di sini. Ya, saya tutup dengan satu kisah. Kisahnya Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia mengatakan, menafsirkan firman Allah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bahwasanya kita ini adalah miliknya Allah. Dan kita semua akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Faman 'alima annahu lillahi 'abdan, fa'lam annahu raji'." Barang siapa yang dia mengetahui bahwa dirinya itu adalah budaknya Allah, hambanya Allah, ketahuilah dia pasti akan pulang kepada Allah. Wa man 'alima annahu raji', fa'lam annahu mas'ul. Dan ketika dia pulang kepada Allah, ketahuilah bahwa dia akan ditanya sama Allah. Faman 'alima annahu mas'ul, fa'lam annahu falyu'idda lis-su'ali jawab. Dan barang siapa yang dia itu tahu kalau dia nanti akan ditanya sama Allah, hendaklah dia mempersiapkan jawabannya. Ya, kemudian teman-temannya mengatakan, "Wa mal hila?" Lalu gimana solusinya kita ini? Ya, Fudail mengatakan, "Ahsin fi ma baqiya yaghfiru laka ma baqiya wa ma madha." Perbaikilah urusanmu
di sisa-sisa umurmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Wa in asa'ta fima baqiya, dan apabila aku berbuat buruk terhadap sisa umur ini, akhadallahu fima baqiya wa ma fima madha, maka Allah akan mengazabmu terhadap dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ya. Paham tuh? Masyaallah mukminin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita sampaikannya. Semoga ini menjadi mood booster buat kita, tambahan iman kita kepada Allah, membuat kita makin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam surganya nanti insyaallah. Kita turunkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.